hadis Rasulullah SAW itu ada disebut sebagai firqatun najiyah, kemudian ada disebut sebagai taifah mansurah, ada sawadul a'dham, kemudian ada juga as-salafiyah. Kemudian anjuran mengikuti ahlus sunnah wal jamaah itu ada di Quran, ada di hadis riwayat Tirmidzi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, tetap mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Karena barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, nah ini intinya adalah taat kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian kelompok yang menyimpang, nah ini tanda kutip yang mungkin saya perlu tunjukkan ya di kamera ya. Ini coba kita bahas tentang kelompok menyimpang. Ini gara-gara tabletnya buat mainan. Yang pertama adalah kelompok Syiah, ini dalam urusan akidah ya teman-teman. Syiah ini kenapa dianggap keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah? Syiah itu gulu terhadap Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan ahlul bait. Kemudian mengkafirkan orang yang berselisih dengan Ali. Kemudian Ali dan para imam dianggap maksum. Kemudian ada kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini mengkafirkan orang yang berada di dalam di luar kelompoknya. Iya. Dipecah-pecah Ustaz Sabil. Maksudnya begini. Kita membahas kalau jenengan terangkan yang ciri-ciri orang itu diakui saja. Adapun nanti takfirnya itu lain lagi, sikap-sikap. Oh, yes. Nah, Ustaz Thayyib, ini Ustaz tentang Mujassimah Ustaz ya. Ini kita masukkan juga ya. Seperti manusia, mereka melakukan tasbih atau penyerupaan dan tamtsil atau perumpamaan Allah dengan makhluk. Allah memiliki wajah seperti wajah makhluk dan sebagainya. Nah, ini adalah kelompok menyimpang yang keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Saya kira itu Ustaz, itu dulu cukup sebagai bahan ini saja. Itu saja dari saya cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tanggapi sedikit ya. Ini satu lagi, mengapa berat sangat untuk memasukkan mereka ke jamaah? Karena ciri-ciri dari jamaah itu tidak boleh berantem. Boleh berantem, tapi ya berantem manja. Kan gitu Ustaz ya. Bisa nggak kita masukkan mereka ke jamaah? Nggak bisa, kita nanti yang dikeluarkan, kan gitu ya. Nah ini yang itu. Terus kemudian tentang takrif mujassimah tadi. Mujassimah itu kan dibagi dua, ada yang soreh, ada yang ghairu soreh. Yang ghairu soreh itu seperti apa? Mengatakan Allah punya tangan. Walaupun tidak mengatakan tangan itu seperti tangan manusia. Ini kan nanti dikembalikan ke ucapannya Imam Abu Hanifah. Man qala Allahu atsam jismun lakal atsam. Nah itu kan. Nah terus kemudian begini Ustaz. Ya, kalau kita melihat kepada bahasa, apa itu serupa? Kan gitu ya. Apa itu serupa? Satu jalan saja itu sah untuk dikatakan serupa. Contoh begini, Pak Sabil ini serupa singa, padahal dalam wujudnya berbeda. Kan gitu ya? Iya. Sah tidak saya mengatakan Pak Sabil serupa singa? secara majas boleh saja ya. Nah iya, secara majas. Akan tetapi yang mereka buat ini begini Pak Sabil. Sama basor ini tidak bisa ditunjuk dan itu bukan jisim, kan gitu ya. Tapi tangan ini siapa saja katakan tangan itu mesti melazimi akan panjang kali lebar, melazimi akan ukuran. Gitu Ustaz. Boleh tanya Bang Adib, Bang Abad. Memang ya, sebentar Bang Rofita. Memang ya, di ulama Asy'ariyah atau akidah Asy'ariyah ini ya, ketat sekali Ustaz ya. Terkait dengan undang-undang tanzih ini.
Pokoknya Sebenarnya bukan itu saja Pak Sabil. Semisalkannya beginilah. Ingin menghukumi sesuatu itu harus dilihat dari bahasanya dulu. Contoh tahlil. Tahlil itu apa yang mau dihukumi dengan tahlil? Apakah sesat atau tidak? Kan gitu ya. Jadi dipetakan dulu siapa yang berani menyesatkan ketika tahlil itu bacaannya seperti itu. Sampailah doanya. Ada nggak yang berani menyesatkan? Paling-paling mereka ditanya, oh itu sesat karena kullu bid'atin dolalah. Itu saja Pak Sabir. Tapi sejatinya kalau dirinci tidak ada karena ibda usawab itu boleh, mendoakan kepada orang yang sudah meninggal itu sah. Lah mereka mengglobalkan bahwa dalam tahlilan itu makanannya nanti, kemudian harinya, semua diborong. Jadi kalau mau menghukumi atau mau berhukum atau mengambil sesuatu itu harus dirinci. Itu baik di Syafi'i, Hambali semua termasuk di akidah. Gitu Ustaz iya, iya, saya. iya. Iya, Ustaz. Ini dari tadi yang diam Ustadz Justan ini belum buka mic ini. Waalaikumsalam, Ustadz. Tafadhal kalau ada yang mau disampaikan. Beliau belum buka mic ya. Baik, ya Ustadz. Saya kira apa ya? Memang tidak ada titik temu nih. Bahwasannya memang ya mereka dianggap mujasimah karena itsbatul makna gitu. Ya sudahlah, gitu kan. Boleh Saya tanya pun saya juga sekarang. menyetujui statement, bentar Bang Rafita. Statement bahwa mereka ini sembrono ya di dalam mengeluarkan atau menyatakan kelompok itu menyimpang dan sebagainya gitu. Saya yang merasa diselamatkan oleh maroji ikhwani itu juga kaget melihat ikhwani ini punya semangat kembali kepada sunnah Nabi sebegitu besarnya, tetapi ternyata sama mereka dihantam dan disebut sebagai kelompok yang menyimpang pula. Saya kaget itu, akhirnya saya cari tahu gitu kan. Saya melakukan penelusuran itu hampir 2 tahun itu terkait dengan fitnah-fitnah mereka terhadap ikhwani dan oh, masya Allah fitnah itu ternyata ya hanya sekedar fitnah dan tidak terkonfirmasi bahwa ternyata ikhwani berlaku demikian. Begitupun saya yakin kelompok Islam yang lain ya seperti Jamaah Tabligh juga ya kan dan kelompok-kelompok Islam yang lain yang disesatkan oleh mereka. Jadi kalau bahkan saya sama Pak Julia itu sebagai kami mantan Salafi Wahabi yang tanda kutip nyaman dengan meroji ikhwani itu, kami punya pertanyaan yang sama. Saya pernah tanya ke beliau, antum punya tidak keresahan? Kita sama-sama nih sebagai mantan Salafi Wahabi. Antum punya tidak keresahan apakah jangan-jangan mereka itu khawarij, neo khawarij di era modern? Sama, kita punya keresahan yang sama saja kita tidak berani mengungkapkannya secara soreh. Atau dalam arti kita melakopi mereka beneran sebagai khawarij, kita nggak berani. Hanya saja di batin kita, di pikiran kita punya pertanyaan itu. Karena dulu kita begitu gitu ya. Dulu kita begitu. Kita tahu kondisi batinnya seperti apa, apalagi yang terekrut oleh kelompok Salafi Jihadi itu. Wah, Masya Allah. Luar biasa kerasnya kami ini dulu. Ngeri ya. Untung saya tidak meninggal di jalan itu. Subhanallah. Tapi saya tetap mendoakan ustadz-ustadz saya yang sudah meninggal ya. Bahkan ada yang tertembak Densus itu tetap saya doakan mudah-mudahan Allah mengampuni dan merahmati beliau. Karena kecintaan kepada umat memang tulus kecintaannya, saja pemahamannya yang tanda kutip bermasalah. Kalau kecintaannya tulus, gitu ya, keikhlasannya tulus. Saya tahu persis teman-teman saya dan ustadz saya yang meninggal itu. Saya tetap mendoakan kebaikan. Tetapi hanya saja pemahaman yang tanda kutip salah itu, ya umat harus dengar gitu. Misal, saya sampaikan itu di roomnya Bang Sultan Mataram ya. Saya bawakan itu ada Faiz dan yang lain-lain para asatidz Salafi Wahabi itu saya bawakan. Bagaimana rekrutmen itu bermula daripada pemahaman yakfuru bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwah. Ayat itu digunakan untuk mencuci otak anak-anak muda yang tidak paham agama. Anak-anak muda yang hidupnya sedang terlunta-lunta, sedang punya masalah dan mau putus asa, dicekoki dengan ayat itu. Kamu kalau mau dianggap beriman kepada Allah, pertama kamu harus mengkufuri tagut, yakfuru bit tagut. Ayatnya betul, yakfuru bit tagut, tetapi nanti pemahamannya dibawa kemana? Dibawa kepada maroji risalah makna tagut. Apa isi risalah makna tagut itu?
adalah penguasa yang tidak menggunakan hukum Allah, maka mereka bagian daripada taghut. Naudzubillah min dzalik, langsung dicap begitu. Kemudian dibawa ke Indonesia. Indonesia ini apakah menggunakan hukum Allah? Tidak, berarti dia masuk kepada taghut. Jadi kita diberikan cekokan apa? Kalau kamu mau dianggap beriman oleh Allah, kamu harus mengingkari pemerintah Indonesia karena mereka menjadi taghut dengan tidak menegakkan hukum Allah. Pemerintahnya, penguasanya, dan anasir-anasir taghut. Jadi kami itu dulu terdoktrin ya dengan ayat-ayat Quran yang salah difahami. Kami terdoktrin dibawakan ayat Quran waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun fasikun kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia fasik, zalim dan kafir. Kami tidak melihat bagaimana para sahabat, ulama-ulama besar mentafsirkan atau memahami ayat itu. Kami tidak lihat. Yang kami lihat teksnya, artinya, terjemahnya. Siapa yang berhukum bukan dengan hukum Allah, maka dia zalim, fasik, dan kafir. Maka kami anak-anak muda yang kurang ilmu waktu itu, kena doktrin tuh. Kamu kalau mau dianggap beriman di sisi Allah, kamu harus kufur terhadap togut. Pemerintah ini togut. Gitu. Jadi kita kufur dalam arti melawan. Bahkan melawannya bukan hanya sekedar perlawanan lisan. Di antara kami yang gulat itu perlawanannya sampai pada level naudzubillah min dzalik, bermain secara fisik. Maka terjadilah bom Bali dan sebagainya. Itu dari pemikiran yang datang. Ini wallahi ya. Ini pemikiran seperti itu datang daripada pemaknaan ayat yang seperti itu. Ya. Bahkan ada ustadz saya yang alumni Afghanistan itu, jihad di Afgannya betul. Ya. Dia yang mendapatkan pahala jihad di Afghanistan. Tetapi ketika pemikiran itu dibawa ke Indonesia dan terjadi sikap ghullu terhadap pemikiran jihad yang salah, artinya sampai-sampai akhirnya beliau terjebak dengan pemikiran itu dan beliau terlibat juga di kasus bom Bali, ada. Makanya ditangkap polisi juga ya, beberapa asatid saya dulu. Dan saya itu diselamatkan, Masya Allah teman-teman. Saya itu dulu menganggap Asy'ariyah itu sebagai apa? Sebagai orang-orang yang melakukan kesyirikan dan ahlul bid'ah. Wallahi saya bilang, keyakinan saya dulu seperti itu dan keyakinan itu bertahan sangat lama. Tidak sehari dua hari saya baca Maroji Ikhwani kemudian saya berubah, tidak. Saya berdebat dengan para ustadz, saya berdebat dengan guru-guru Islam ini ya, ustadz dari kalangan manapun saya debat karena memang saya ini suka dengan ilmu sebenarnya. Cuman karena saya ini kena cuci otak jadi menyembuhkannya lama. Saya debat itu para ustadz di luar kelompok itu. Saya katakan bahwasannya kelompok kalian ini kelompok ulama su. Luar biasa lisan saya dulu kasarnya. Tetapi qadarullah, Allah menyelamatkan saya dengan maroji yang lebih moderat ya, yang lebih tawassut. Akhirnya sekarang saya bisa menghormati kawan-kawan Asy'ariyah, menghormati kawan-kawan Syafi'iyah dengan madhabnya, madhab akidah maupun madhab fikihnya. Bahkan bukan hanya sekedar menghormati, kita pun mengambil daripada metodologinya di dalam mentanji Allah, kita ambil dengan sepenuh hati. Itulah salah sedikit perjalanan saya ya, dan saya yakin banyak orang-orang seperti saya, cuman yang mungkin vokal itu hanya ada saya dan Pak Julio saja. Gitu. Makanya ketika Sultan Mataram itu bilang kepada saya dulu pernah